Shalom saudara-saudara semua, puji nama Tuhan. Senang sekali kita dapat bersama-sama beribadah walaupun secara online, tapi kita percaya tidak ada jarak yang memisahkan kita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita bersyukur selalu untuk penyertaan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan melindungi kita dan memberikan kekuatan buat setiap kita. Mari kita akan sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Satu hari lagi Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan dalam sekitar kami Tuhan, kami mau katakan Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Hari ini Tuhan kami mau bersama-sama memulai ibadah ini. Kami percaya Allah hadir di tengah kita. Allah hadir Tuhan memberikan kami sukacita dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita semua bersukacita karena Allah adalah sumber sukacita kita. Haleluya. Sekarang puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Yes Lord, hanya nama-Mu Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang layak terima segalanya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hidup kami Tuhan tanpa menyembah-Mu Tuhan, tanpa memuji-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan dalam segala hal Tuhan, dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkaulah pujian kami,
Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat
apapun yang terjadi. Karena Tuhan, kami sungguh bertanggung jawab atas hidup kami. Oleh karenanya kami tidak usah perlu takut, khawatir akan apapun juga. Sekalipun itu bisa mendatangi kami, sekalipun itu bisa masuk di dalam pikiran kami, tetapi iman percaya kami mengatakan, ku tetap percaya. Kami percaya ketika kami percaya Tuhan yang turun tangan, Tuhan menopang, Tuhan memampukan, Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan atas segala keadaan apapun juga. Sungguh tetap kami berkata, Engkau baik, karena Engkau yang berkuasa atas segalanya. Terpuji namamu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Lawat kami, Roh Kudus, pimpin kami dan buat kami mengerti segala kebenaran firman. Terpuji namamu Tuhan. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam semuanya. Bersyukur hari ini kita kembali berjumpa dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan bersyukur Taiwan pada akhir bulan ini sudah mengumumkan bahwa bulan depan, tepatnya bulan Agustus, untuk kapasitas 50 orang di dalam gedung sudah diizinkan. Itu berarti minggu depan kita bisa ibadah secara onsite atau tatap muka bersama, hadir bersama di gereja, dan kita bersama-sama mempermuliakan Tuhan di tempat ini. Oleh karenanya siapkan diri saudara di bulan depan atau minggu depan beribadah bersama-sama di tempat ini dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ayo kita kembali lagi normal seperti sedia kala, karena kasih Tuhan dilimpahkan di negeri ini. Mengucap syukur, Tuhan begitu ajaib bagi kita semuanya, sehingga Taiwan dilalukan daripada pandemi. Ya, haleluya. Itu kita percaya, sangat percaya. Itu semuanya terjadi bukan karena kehebatan kita atau kehebatan negara ini, tapi campur tangan Tuhan lewat anak-anak yang terus berdoa, terus berseru-seru kepada Tuhan, dan dinyatakan kepada Taiwan. Haleluya. Bersyukur kalau kita boleh menjadi berkat atas negeri ini. Ya, bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita akan belajar bersama, yaitu berjalan pada jalurnya. Berjalan pada jalurnya Tuhan atau jalannya Tuhan. Nah, sesuatu yang berjalan di dalam jalurnya atau relnya atau jalannya itu pasti nyaman, pasti enak. Tetapi kalau bukan pada jalurnya, misalnya kereta berjalan di laut, tidak ada relnya, ya bukan berjalan, itu dicemplungin, dibuang ke laut berarti, ya. Kemudian atau kapal berjalan di atas rel atau di atas aspal, pasti akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Demikian juga mobil, ya, berjalan di atas rel atau di atas air, ya bukan tempatnya. Jadi sesuatu yang berjalan pada tempatnya akan menghasilkan hasil yang maksimal. Tetapi apabila berjalan tidak pada tempatnya, pasti bisa berjalan, pasti bisa. Ya, kapal berjalan di atas aspal, diseret misalnya, bisa. Tapi beberapa mungkin 1-2 kilo tidak terjadi apa-apa, tetapi mungkin di kilometer berikutnya pasti akan mengalami kerusakan yang hebat. Ya, demikian juga kehidupan manusia. Apabila kita berjalan di dalam jalurnya Tuhan, pasti baik, saudara. Tetapi apabila kita berjalan di luar jalurnya Tuhan, ya, seolah-olah awalnya baik, tetapi belum pada sampai pertengahan, seperempat atau sepertiganya sudah mengalami kerusakan.
Oleh karenanya ayo bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kita belajar bersama-sama dari Amsal pasal yang ketiga. Kita mulai ayat yang kelima nanti sampai ke 8. Saya akan bacakan bagi saudara semuanya. Amsal pasal yang ketiga dimulai dari ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Perhatikan ayat terakhir ini. Hari-hari ini yang dicari banyak orang supaya tubuhnya mengalami kesehatan, tubuhnya mengalami kesembuhan, tubuhnya mengalami kekuatan yang luar biasa. Ternyata resepnya bukan pada vitamin, bukan pada pola makan yang baik. Iya, itu harus kita lakukan. Tetapi kalau misalnya kondisi mendesak, keuangan lagi seret, alangkah sulitnya untuk mendapatkan hal-hal yang ideal dengan apa yang kita inginkan. Tetapi di luar itu semuanya masih ada jawaban yang bisa menyegarkan tubuh kita, menyembuhkan tubuh kita, menyegarkan tulang-tulang kita, yaitu firman Tuhan sudah berkata, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Hari-hari ini kalau saudara mengalami letih, lesu, berbeban berat, pergumulan, mungkin banyak saudara-saudara kita yang banyak mengalami tantangan hidup, kebutuhan hidup yang sangat tinggi. Mungkin kalau di Taiwan ini ya oke lah, tetapi kita punya keluarga di Indonesia, memikirkan di sana. Banyak hal, saudara, yang bisa akan membuat kita menjadi letih lesu, bahkan berbeban berat, bahkan bisa berputus asa. Tetapi hari ini ada jalan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Apabila kita berjalan pada jalurnya Tuhan, percayalah, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Karena firman Tuhan tidak akan pernah meleset, firman Tuhan tidak akan pernah berbohong, dan firman Tuhan itu pasti digenapi, karena firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Pribadi yang mau berjalan dalam jalurnya Tuhan atau jalurnya, ya, ditandai dengan apa sih? Pribadi ini akan ditandai dengan percaya kepada Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, wah, anak-anak Tuhan ini cuma dicekokin dengan percaya Tuhan. Atau mungkin saudara sendiri menganggap ini suatu hal yang klise atau hanya saudara didogma. Tidak, saudara. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau firman Tuhan berkata percayalah kepada Tuhan, pasti Tuhan memberi jaminan. Pribadi yang percaya kepada Tuhan adalah pribadi ini pasti akan mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Dia atau dari Tuhan dan kembali kepada Dia. Baik itu alam semesta, semua makhluk, baik yang hidup, baik yang sudah mati, baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semua berasal dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Karena tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Jadi firman Tuhan sudah jelas di Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, tanpa Tuhan, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau nggak ada Tuhan, nggak ada semuanya ini. Jangankan HP, saudara dan saya nggak ada. Jangankan saudara dan saya, bumi ini nggak ada. Jadi semua yang ada ini datangnya daripada Tuhan.
pribadi itu percaya kepada Tuhan terlebih dahulu. Kalau orang ateis, orang yang nggak percaya kepada Tuhan, wah mereka akan mengatakan, oh tidak, ini bumi ini hasil risetnya begini, ini dari debu yang berkumpul lama-kelamaan menjadi sebuah benda padat. Saudara, tidak. Percaya kepada Tuhan tidak akan bersandar pada asumsi pribadi atau riset atau penelitian. Bukan, saya bukan menyalahkan penelitian. Penelitian bagus dan itu harus dilakukan. Tetapi kadang-kadang ada penelitian yang kontradiktif dengan kebenaran firman Tuhan. Memang tidak salah, manusia itu punya daya imajinasi dan keingintahuan. Nah itu keingintahuan, makanya mengadakan penelitian. Tetapi saudara, firman Tuhan sudah jelas bahwa langit dan bumi ini adalah ciptaan Tuhan, bukan terjadi karena dirinya sendiri. Jadi itu ada karena Tuhan. Karena ada hal yang bisa dikerjakan manusia, demikian juga ada banyak keterbatasan yang tidak dapat dikerjakan manusia. Benar? Kalau kita percaya kepada Tuhan, semuanya berasal dari Dia. Oh iya, contohnya kehidupan, nyawa itu daripada Tuhan dan kembali lagi kepada Tuhan. Sudah saya pernah sampaikan kepada saudara bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankan nyawanya atau mengatur aku mau hidup sampai kapan. Tidak ada yang bisa. Jadi semuanya daripada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Manusia bisa menciptakan robot bisa bergerak seperti manusia. Bahkan sekarang sudah ada artificial intelligence atau AI atau intelijensi tiruan. Tapi dia bukan makhluk hidup, dia benda mati. Dia tidak seperti manusia. Manusia bisa menciptakan robot, tetapi robot tidak bisa menciptakan manusia. Ya. Jadi pribadi yang berjalan di dalam jalurnya Tuhan, dia akan percaya kepada Tuhan. Sesuai dengan Amsal tadi, percayalah kepada Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, jangan sia-siakan. Teruslah percaya kepada Tuhan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi undur oleh apapun juga. Mungkin juga dengan kondisi pandemi saat ini, jangan menjadi undur, tetapi percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Nah, jawaban dari setiap persoalan, pergumulan, tantangan saudara, nanti semuanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kita lanjutkan. Akuilah Dia dalam segala langkahmu. Yang selanjutnya, pribadi ini akan mengakui Dia atau mengakui Tuhan dalam segala langkah kehidupannya. Manusia memiliki kehendak bebas, benar. Bahkan Tuhan pun menciptakan manusia punya kehendak bebas. Ini yang luar biasa. Bahkan manusia tidak mau percaya kepada Tuhan pun dipersilakan, boleh. Manusia mau rusak total, bejat kayak apapun, boleh. Itu pilihan dia. Luar biasanya di situ. Tuhan tidak menghalang-halangi. Tetapi Tuhan hanya memberi peringatan-peringatan. Kalau dia mau kembali berbalik kepada Tuhan, Tuhan menerima dengan senang hati. Tetapi apabila dia menolak, Tuhan pun tidak akan memaksa. Manusia memiliki kehendak bebas, namun pribadi yang berjalan di dalam jalurnya Tuhan akan menjaga langkahnya. Pribadi yang berjalan dalam jalurnya Tuhan, dia akan menjaga langkahnya. Karena apa? Karena dia tahu
Tuhan sanggup menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Pribadi yang mengakui Tuhan dalam setiap langkahnya, dia akan mengambil komitmen. Seperti saudara yang sudah menikah di dalam pemberkatan, saudara diambil komitmennya. Sebelum pemberkatan ditanya, apakah saudara mengasihi pasangan saudara sampai maut memisahkan saudara? Wah, dan kedua-duanya akhirnya menyatakan komitmen mereka. Dalam susah senang, dalam sakit sehat, dalam kelimpahan kekurangan, dalam segala hal dia akan setia. Nah, itu mengambil komitmen. Demikian juga orang yang mengakui Tuhan dalam segala langkah dia akan mengambil komitmen. Dia tidak akan sembarangan dalam melangkah. Ya, di sini lihat kisah Saul yang tidak setia pada perintah Tuhan. Sedianya Tuhan mau mengokohkan daripada kekuasaan Saul ini, tetapi Saul ini tidak bisa menjaga langkahnya. Dia melanggar titah daripada Samuel. Disuruh menunggu Samuel, dia nggak tahan. Dia mengambil inisiatif sendiri. Dia sok berkuasa, sok bisa, dan akhirnya dia menentukan langkahnya sendiri. Dia tidak menghormati lagi kepada otoritas di atasnya. Dan akhirnya apa? Tuhan tidak berkenan kepada Saul, dan jabatan raja akan dialihkan kepada orang lain. Dan saudara tahu akhirnya kedudukan raja berganti kepada Daud. Kenapa Daud? Daud, saudara sudah tahu kisahnya. Ketika dia sudah mengalahkan Goliat, ya, ketika dia sudah sering bertempur dan akhirnya para wanita-wanita menyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa, hati Saul menjadi panas. Dan kemudian Saul mengarah daripada kematian pada Daud. Tetapi dalam kisah itu saudara tahu, sampai Daud dikejar berkali-kali dan Daud ada kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi kesempatan emas itu, ya, pengikutnya Daud sudah mengatakan, ini dia, Tuhan sudah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Segera, jangan berlambat-lambat, habisin dia. Tetapi apa yang terjadi? Dia berbicara, tidak, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Wow. Daud ini kalau untuk membunuh Saul terlampau mudah. Membunuh Goliat aja mudah, apalagi membunuh Saul. Saul ini diurapi Tuhan, memang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Sekalipun memang jabatan raja nanti akan dialihkan, tetapi selama dia masih menjabat, Daud menghormatinya. Dan berapa kali hal itu terjadi, tetap Daud tidak mau membunuh Saul. Padahal kesempatan emas selalu ada. Saudara perhatikan di sini. Apa yang dia lakukan? Apakah dia karena takut kepada Saul? Tidak sama sekali. Tetapi perhatikan perkataan ini. Perhatikan perkataan itu tadi. Aku tidak akan menjamah. Aku tidak akan mengganggu. Aku tidak akan mengusik. Aku tidak akan pernah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Yang diurapi Tuhan. Karena dia tahu otoritas Tuhan yang sudah didelegasikan kepada Saul tadi. Otoritas yang ada itulah
yang dihormati Daud. Jangan perhatikan akhirnya. Pada akhirnya kedudukan raja beralih kepada Daud. Saudara baca kisah dan saudara lihat, Daud berkali-kali maju dalam medan pertempuran, tetapi Daud ini tidak pernah terkalahkan. Bahkan selalu diumpankan, tetapi tidak mati, malah menang. Tidak mati, malah menang. Tidak mati, malah menang. Ya. Kenapa? Karena Daud ini mengakui Tuhan dalam segala langkahnya. Dan setiap kali bertindak, dia minta petunjuk Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Aku gak ada apa-apanya. Saudara perhatikan ketika dia melawan Goliat. Engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, tetapi aku datang dalam nama Tuhan. Ketika dia menghampiri Goliat, tidak berlama-lama, tetapi dia berlari dan mengumpan Goliat, dan akhirnya Goliat tumbang. Haleluya. Inilah orang yang mengakui Tuhan dalam segala langkahnya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang itu. Demikian juga kalau saudara dan saya, kita berpegang mengakui Dia dalam segala langkah kita, Tuhan sendiri yang akan membela di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Yang selanjutnya, tidak memegahkan diri, atau janganlah kamu menganggap dirimu sendiri bijak. Di era postmodern ini, manusia menganggap diri dapat mandiri dalam segala hal. Bahkan sekarang dibantu dengan bantuan teknologi. Tapi ingat, masih banyak keterbatasan manusia. Seperti di depan tadi sudah saya katakan, masih banyak keterbatasan manusia. Baik manusia dan teknologi tidak dapat mengalihkan atau menolak bencana alam, pandemi, dan lain-lain. Saudara, tidak dipungkiri negara-negara maju seperti Jerman, Amerika, China. Wah, ini negara-negara luar biasa. Saya pun mengakui ini teknologi mereka hebat, cara kerja mereka hebat. Ya. Mana ada negara yang secepat seperti China ini membangun terowongan, membangun jembatan, membangun jalan di bawah laut. Bahkan orang bisa juga membangun pulau di tengah lautan. Berapa biaya dan bagaimana caranya? Wah, itu semuanya harus memperhitungkan dengan detail. Semuanya bisa. Tetapi saudara, manusia bisa ke antariksa, manusia bisa meneliti segala hal. Tetapi tentang bencana alam, manusia tidak bisa menolak atau mengalihkan. Terbukti, saya tidak sedang menghakimi, tetapi ini membuktikan bahwa tetap manusia punya keterbatasan. Jerman dilanda banjir, China sampai kereta bawah tanah dipenuhi dengan air. Air begitu datang begitu rupa dalam 1 jam. Hal-hal yang demikian tidak bisa ditolak dengan teknologi atau kecanggihan manusia. Bersyukur kita hidup di Taiwan ini, sekalipun mungkin direncanakan ada angin badai topan yang besar, tetapi kita terus berdoa. Angin besar dilalukan daripada kerusakan, tetap dikasih hujan, tetapi dilalukan dari kerusakan. Itu kemurahan Tuhan. Kalau kita tidak memegahkan diri, Tuhan sendiri yang akan bertindak, memproteksi. Saudara, lihat, orang yang memegahkan diri atau menganggap dirinya bijak. Saudara bisa juga melihat di dalam kisah di dalam Lukas, di situ Lukas 12. Saudara nanti perhatikan di ayat yang ke-19 sampai ke-21. Nah, di situ ada kisah
Ada seorang kaya raya, dia berpikir akan aman karena hartanya banyak, ya. Sampai-sampai, waduh, ini ditaruh di mana? Aku akan membuka lumbung-lumbung lagi, akan membuat yang baru, dan aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak harta, bersenang-senanglah. Wow, dipikir setelah mendapatkan segala sesuatunya aman, enak. Ternyata Tuhan berkata, hai kamu orang bodoh, malam ini juga nyawamu diambil dari hidupmu. Dia memegahkan diri, tetapi apa? Maut sudah hampir menjemputnya. Tetapi sebaliknya, saudara, kalau kita tidak menganggap diri kita bijak atau memegahkan diri, bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sekalipun kita diberi intelektual, kepandaian yang luar biasa, harus dipakai. Tetapi di atas semuanya itu, kita tetap harus tunduk dalam otoritas Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Bukan saya menghalangi saudara untuk pandai, untuk bisa berekspresi, eksplor dari pengetahuan saudara. Bukan. Harus ditingkatkan. Tetapi kita harus ingat, ada satu hal di atas segala kepandaian kita, di atas segala logika kita, di atas segala-galanya, semuanya ada dalam kekuasaan Tuhan. Saudara lihat, kisah sebaliknya, kalau orang itu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lihat kisah Lazarus dibangkitkan di dalam Yohanes 11, saudara bisa baca kisahnya. Yang tidak mungkin terjadi, Yesus sanggup lakukan. Saudara-saudara yang mengatakan sudah 4 hari Tuhan, sudah berbau, sudahlah, nggak usah repot-repot. Ya. Tapi Tuhan sudah berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena akulah kebangkitan dan hidup. Nah saudara, apa yang terjadi? Ketika Yesus dibawa kepada kubur Lazarus, dan akhirnya Yesus mengatakan, gulingkan batu itu, dan Yesus memanggil Lazarus, Lazarus bangkitlah. Ya. Kemudian Lazarus bangkit. Saudara, apapun pergumulanmu, apapun kehebatanmu, engkau hebat, boleh, tetapi tetap tunduk kepada Tuhan. Mungkin engkau mengalami keterpurukan yang luar biasa, jangan putus asa. Di dalam Yesus ada jawaban. Jangankan mati, busuk pun Tuhan yang sanggup bangkitkan kembali dengan utuh dan baik. Mungkin kau sudah nggak punya jalan keluar. Mungkin kemana-mana sudah buntu. Mungkin orang sudah mengucilkan hidupmu, tidak memperhitungkan hidupmu. Engkau tidak laku di antara siapapun juga. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Berikutnya, pribadi yang berjalan dalam jalurnya Tuhan, yang ditandai dengan hal-hal yang di atas tadi, di dalam Amsal yang ketiga, ayat yang 5 sampai ke 8 tadi, ya, pasti akan mengalami kebaikan Tuhan. Ya, tadi dikatakan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini firman Tuhan mengatakan diberkati. Dan kalau firman Tuhan sudah mengatakan diberkati, pasti diberkati. Ini saudara ngomong berkat-berkat, memang kodratnya kita ini diberkati, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, sudah dialihkan, kita menjadi ciptaan yang baru. Sadari itu. Apapun kondisinya, Tuhan tetap sanggup memelihara saudara dan saya.
Di ayat ke-8 dikatakan ia akan seperti pohon. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah apapun usia, mau musim kering, ya musim kering, daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah. Itu bisa terjadi karena apa? Karena tadi orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, diberkati. Nah, pasti diberkati dalam kehidupannya. Diberkati apa? Tubuh jasmaninya sehat dalam proteksi Tuhan. Ketika engkau mau mengandalkan Tuhan, tubuh jasmanimu pasti diproteksi Tuhan. Karena tidak tahukah bahwa tubuhmu itu adalah bait Tuhan dan Roh Allah diam di dalam kehidupan kita. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan bersuka cita karena hal itu. Oh iya, aku tahu Tuhan manunggal di dalam hidupku. Jiwanya tenang dan disegarkan. Tubuhnya sehat, jiwanya tenang. Hari-hari ini banyak berita, bencana alam, pandemi, krisis, banyak hal yang akan membuat goncang di dalam jiwa setiap orang. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, percaya penuh, karena Tuhan pasti sanggup memelihara. Bangsa Israel di tengah padang gurun, Tuhan sanggup menurunkan mana dari surga. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memelihara umat-umatnya. Perhatikan itu. Jadi ketika engkau mengandalkan Tuhan, jiwamu akan mendapat ketenangan dan kesegaran. Oleh karenanya saudara, ayo, sekalipun ini masa online, saudara jangan bermalas-malasan. Ayo, kalau saudara pengen jiwa saudara tenang, ya, saudara pengen ada sukacita, damai sejahtera, bukan dari hiburan, film-film atau hal yang lain, ya, tetapi kalau engkau berharap penuh kepada Tuhan dan engkau mengandalkan Tuhan, di situ Roh Kudus akan menjamah hidupmu dan memberi damai sejahtera, sukacita yang luar biasa dalam kehidupanmu. Apapun permasalahanmu, Tuhan akan pimpin dan Tuhan akan memberi jalan penyelesaian yang luar biasa. Nah, pasti juga diberkati dalam kehidupannya dalam apa? Roh yang bernyala-nyala dalam mengasihi Tuhan. Suasananya semakin gak karu-karuan, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan terpengaruh akan hal itu, tetapi bahkan rohnya akan bernyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Tahu persis bahwa inilah masa di mana Tuhan melawat penduduk bumi. Apapun kejadiannya ini, supaya umat manusia bertobat, umat manusia tahu bahwa ada Sang Pencipta yang punya nama, yaitu namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebelum mereka terlambat mengakuinya, biarlah lewat kehidupan kita sampaikan kepada mereka bahwa ada penolong, bahwa ada juru selamat, bahwa ada pribadi yang sanggup memproteksi, memberkati di dalam setiap kehidupan umat manusia, yaitu namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, oleh karenanya, ayo kita terus bersama-sama berjalan dalam jalurnya Tuhan. Saudara tidak akan dirugikan, saudara tidak akan celaka, tetapi sebaliknya, dengan berjalan di dalam jalurnya Tuhan, tubuh saudara disegarkan, tubuh saudara disembuhkan, tulang-tulang saudara disegarkan, jiwa saudara diberi ketenangan, kesegaran, damai sejahtera, sukacita, dan roh saudara akan bernyala-nyala untuk melayani, mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan,
Kami bersyukur firman-Mu selalu memberi arahan di dalam setiap kehidupan kami supaya kami mengandalkan Tuhan. Dan firman-Mu sudah sangat jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Kami bersyukur Roh Kudus selalu menuntun hidup kami sehingga kami selalu mau mengandalkan Tuhan. Lawat setiap kami, setiap umat-umat-Mu Tuhan, supaya kami terus mengandalkan Tuhan dan menjadi saksi dari kebenaran firman-Mu. Hidup kami adalah hidup yang diberkati dan membuat orang-orang yang lain yang belum mengenal Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Kita percaya bahwa kita semua bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi kita sama-sama melakukan kebenaran Tuhan. Ya, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk sementara, persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer melalui bank kantor pos atau Yoci dengan nomor rekening 006 1130 01425 38. Sekali lagi 006 1130 0142 538 atas nama Timothy Christian. Setelah saudara-saudara melakukan transfer, mohon difoto dan mengirimkan bukti transfer ketertiban administrasi kedua alamat lain berikut ini, yaitu Pak Timothy dan Ibu Semon. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Haleluya. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Kiranya Engkau memberkati aku Tuhan. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Dan memperluas, yes, daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu. Haleluya.
sungguh kesakitan tidak akan menimpa kami. Kami bersyukur buat Taiwan, di mana anugerah-Mu melimpah, sehingga COVID-19 mulai dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pengumuman pemerintah, di minggu depan kami sudah boleh beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja kembali. Itu semua anugerah kemurahan Tuhan. Berkati Taiwan Tuhan, berkati negeri ini, cover negeri ini, berkati pemerintahannya, berkati pribadi-pribadi yang memegang tampuk kekuasaan, diberkati takut akan Tuhan, diberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Taiwan mengalami kebaikan Tuhan, kami juga impartasikan bagi Indonesia yang hari-hari ini mengalami wabah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemerintahnya, berkati masyarakatnya, berkati kesejahteraannya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat rahmat, anugerah dan sejahtera yang datangnya dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang bersih Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkat anugerah Tuhan melimpahi hidupmu, sehingga engkau di-cover sempurna dalam perlindungannya, dijauhkan daripada malapetaka, mara bahaya, sakit penyakit, pandemi, dilalukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu diberi kesehatan yang sempurna, jiwamu disegarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apapun yang kau kerjakan karena campur tangan Tuhan dibuat berhasil dan beruntung. Diberkati rumah tangga, diberkati pekerjaan, diberkati studi, diberkati masa depanmu, diberkati apa yang menjadi pekerjaan tanganmu sampai keuanganmu, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah rohmu terus bernyala-nyala mengasihi Tuhan. Kasih anugerah Tuhan sudah melimpah, dan biarlah engkau terus bernyala-nyala melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya terus mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan, serta berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa di minggu depan dengan ibadah tatap muka di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin.